Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Yasep Setia Karnawijaya. Saya Anggun Salviana dan rekan saya ada Salsabila Kurnia. Salsabila saat ini sedang off cam karena device-nya tidak mendukung. Dan ada Artati Putri Sabila, Lulu Kartika Yunitasari, dan Gina Salsabila Chandra. Kami semua dari program studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital. Dalam video ini kami akan menjelaskan terkait tata cara penggunaan aplikasi Publish or Perish, Mendeley Desktop, dan Viewers untuk mencari topik penelitian dengan kata kunci Digital Public Relations. Oke, kita akan membuka aplikasi Publish or Perish pada laptop. Setelah kita muncul tampilan dari Publish or Perish, kita dapat memilih Scopus. Oke, pada title words kita dapat ketikkan kata kunci yang sudah tadi kita pilih, yaitu Digital Public Relations. Untuk kajiannya kita pakai 3 tahun terakhir, yaitu 2020 sampai 2023. Oke, pada publication name kita ketikkan jurnal, karena kita akan mengambil dari jurnal saja. Oke, setelah itu klik search. Oke, setelah muncul tampilan artikel-artikel yang telah kita cari, maka kita bisa select all pada bagian artikel saja. Kita select all. Oke. Lalu klik Save Results. Klik Save Results Erase. Oke. Oke, dari sini kita bisa buat folder dengan nama SS in Scopus 2020 sampai 2023. Oke, setelah di-save, pastikan save di folder Scopus ya. Setelah selesai mining data dari Publish or Perish, kita dapat melanjutkan membuka Mendeley Desktop. Pada bagian Mendeley Desktop akan dijelaskan oleh rekan saya, Gina dan Lulu. Dipersilahkan. Lalu setelah membuka Mendeley Desktop, kita akan membuka file baru. Nah, di file baru tersebut kita ubah namanya menjadi SS Scopus 2020 sampai 2023. Lalu kita bisa add file. Nah, kita lalu mencari file Scopus yang dari sebelumnya. Nah, ya. Nah, setelah semuanya terlihat, lalu kita select all dari semua ini. Setelah itu, klik kanan pada file, lalu pilih Update Details.
Lalu kenapa kita memilih setelah dari publish and price itu kita harus ke Mendeley terlebih dahulu karena di Mendeley terdapat fitur yang tidak ada pada Research Manager lain, yakni update details. Dan Mendeley pun sudah bekerja sama dengan Scopus sehingga update-nya lebih rapi. Nah, saat update details ini akan muncul beberapa keywords di bagian filter by auto keywords di sebelah kiri. Setelah update details, kita akan klik kanan. Jika sudah selesai, klik kanan, lalu pilih select all, dan pilih export. Di sini nama filenya tetap sama, namun di ujungnya kita tambah dengan Mendeley. Setelah di save, kita akan pindah ke post viewer yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Artati dan Salsabila. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis atau mencari research guard menggunakan FOSS-Viewer, sehingga kita bisa mendapatkan topik penelitian di bidang digital public relation yang sudah dipilih tadi dari judul artikel-artikel yang ada di Scopus yang terbit tahun 2020 sampai 2023. Nah, yang pertama kita akan meng-create atau membuat peta dari file yang sudah kita persiapkan. Lalu kita pilih yang kedua ini, karena kita akan meng-create map dari bibliographic data. Nah, kita pilih yang ini, terus kemudian next. Nah, di sini ada pilihan lagi, nanti data source-nya tuh ekstensinya apa. Jadi walaupun datanya berasal dari Scopus, tapi sebenarnya yang kita ambil tuh bukan berasal dari Scopus murni, tapi dari Publish or Perish. Dan kita menggunakan data yang ekstensinya itu RIS yang kedua ini. Jadi kita pilih yang kedua. Terus lalu next. Nah, ini udah di RIS kan. Kita pilih dulu file yang udah disimpan tadi. Yang Mendeley itu. Yang ini. Lalu next. Nah, kalau udah, kemudian kita pilih yang co-occurrence, karena kita ingin menganalisis kata kunci atau topik-topik yang diangkat oleh para penulis yang ada kata digital public relations di judul artikelnya. Terus ya occurrence, kita pilih keywords, full accounting. Lalu next. Nah, jadi di sini kita itu diminta untuk menentukan berapa kali kata kunci yang ada di dalam artikel itu muncul. Jadi tadi dari beberapa artikel itu ada 49 kata kunci yang ditemukan. Kalau kita menggunakan kemunculan dua kali, jadi yang muncul tuh ada 5 kata kunci yang memenuhi kriteria. Terus ini kan karena sedikit banget ya, jadi kita turunin aja. Nah, jadi banyak tuh 49 kata kunci yang memenuhi kriteria. Terus abis itu next.
Nah, next. Lalu finish. Nah, kalau udah ini bakal kelihatan petanya ya di sini, visualization-nya. Lalu akan dijelaskan oleh rekan saya, Artati. Baik, dari kajian yang terdapat di Digital Public Relation itu, Post Viewer mempunyai 3 visualisasi, yaitu yang pertama, ada Network Visualization. Jadi ini tuh merupakan visualisasi yang menggambarkan hubungan antar satu kata kunci dengan kata kunci yang lain. Nah, yang kedua ada Overlay Visualization. Pada bagian ini, overlay visualization. Pada bagian ini menunjukkan waktu terbit dari suatu artikel. Dapat terlihat terdapat warna yang berbeda gitu ya dari masing-masing peta. Jadi semakin gelap menunjukkan semakin lama tahun artikel tersebut sudah rilis. Dan jika semakin terang warnanya merupakan artikel yang baru rilis. Itu. Jadi jika semakin terang warnanya merupakan artikel yang baru rilis gitu, seperti ini yang berwarna terang, yang berwarna kuning. Yang ketiga ada density visualization yang menjelaskan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Dapat dilihat juga semakin besar hurufnya dan semakin terang maka akan semakin dominan. Jadi pada intinya, di peta digital public relation ini terdapat banyak kata kunci. Misalnya kita mau cari salah satunya yaitu sosial media. Maka kita harus cek Mendeley. Lalu klik bagian sosial media. Lalu pada bagian kanan kita cari apakah bagian kata kunci sosial media ini ada penelitian di bidang, misalnya bidang komunikasi. Jika tidak ada, maka kita bisa menggunakannya sebagai penelitian kita agar bisa menarik. Atau di bidang teknologi misal, itu boleh. Intinya, selagi tidak ada yang memakai, maka kita bisa menggunakannya. Begitu.